Assalamualaikum. Di video kali ini kita kedatangan satu unit Vivo Y17 dengan kendala atau kerusakan di sini. Kalau mode pesawat dimatikan, HP-nya ikut mati ya. Nah, ini dalam kondisi mode pesawatnya aktif, mode pesawatnya menyala. Dan ini kalau mode pesawat kita matikan, kita beralih ke data ya, data internet, HP-nya ikut mati ya, jadi tidak bisa tidak bisa menangkap sinyal gitu. Nah, jadi seperti ini kasusnya. Nah, sekarang kita akan coba kita matikan dulu mode pesawatnya. Nah, ini kita matikan mode pesawat. Nah, ini nanti HP-nya ikut mati juga. Nah, ya kan, HP-nya ikut mati. Dan ini dia akan otomatis restart, tapi restartnya itu dia looping. Jadi dia mentok di logo Vivo, habis itu kembali lagi restart. Nah, ini sudah muncul logo Vivo, nanti akan kembali lagi ke mode restart. Nah, jadi untuk kasus kerusakannya seperti ini. Dan ini kalau kita biarkan seperti ini terus-menerus ya, dia tidak bisa menyala. Tuh. Nah, untuk kasus yang seperti ini itu bisa rusak di mesin, bisa juga di bagian baterainya. Tuh ya, antara dua hal itu. Nah, dan kita mesti bongkar ya nanti untuk eksekusinya. Dan sebelum kita bongkar, kita akan lakukan cara yang mudah ya, cara yang sederhana, yaitu kita akan coba bantu dengan proses chargingnya. Kita akan coba colokkan cas. Apakah dengan dicolok cas atau dibantu dengan pengecasan dia bisa muncul ke tampilan menu dan bisa menangkap sinyal, atau seenggaknya tidak mati ketika data dihidupkan. Oke, sekarang kita coba cek. Kita colokkan charge-nya. Nah, apabila dengan dibantu proses charging seperti ini HP bisa normal, ini ketahuan berarti untuk permasalahan bukan di mesin melainkan di bagian baterainya. Nah, seringnya seperti itu ya. Jadi untuk Vivo seri Y12, 17, 15 dan seterusnya itu, kalau kendalanya seperti ini ketika dinyalakan data internetnya, HP kemudian mati atau mode pesawat tidak bisa dinonaktifkan, nah itu sering banget terjadi bagian baterai ya kerusakannya. Oke, kita akan coba cek dulu. Ini kita masukkan passwordnya. Kebetulan saya sudah dikasih tahu passwordnya. Kita akan coba masuk ke menu dan apakah dia bisa menangkap sinyalnya atau tidak. Ini kita tunggu dulu, dia masih loading HP-nya. Oke ya, ini sudah ketahuan sepertinya. Dibantu dengan charger dia bisa menyala. Dan sekarang kita akan coba cek untuk di bagian sinyal. Nah, itu bisa diperhatikan untuk di bagian sinyal dia muncul full ya, ada 4 bar di situ dengan dibantu charging. Nah, ini berarti sudah fix permasalahannya ada di bagian baterainya ya. Nah, di sini kita akan coba eksekusi di bagian baterainya. Nah, sebelum kita eksekusi ya tentu harus kita bongkar HP-nya terlebih dahulu ya. Ini kita matikan dulu HP-nya. Kita akan fokus di bagian baterainya nanti. Oke, kita matikan dulu. Oke, ini sudah saya bongkar dan kita lepas dulu untuk soket baterainya. Nah, di bagian ini kita lepas dulu soketnya, kemudian kita tarik. Ya, di sini ada semacam plastik. Ya, ini kita angkat saja, kemudian kita tarik. Nah,
tarik paksa seperti ini. Nah, biasanya kalau ditarik seperti ini nanti baterainya itu akan apa namanya, bengkok ya, atau enggak simetris lagi. Tapi ya enggak masalah, kita bisa lurusin lagi nanti. Nah, seperti ini agak bengkok. Kita luruskan saja. Ini saya menggunakan tabung cleaner ya. Baterai sudah lurus dan fokus kita sekarang ada di bagian papan PCB baterainya. Kita fokus di bagian itu. Nah, untuk di bagian papan PCB ini dibalut dengan selotip Kapton. Ini isolasi anti panas ya, yang berwarna kuning ini kita lepas dulu. Karena kita harus mengakses di bagian PCB-nya. Oke, isolatifnya sudah terlepas. Kita fokus di satu komponen, yaitu sikring atau fuse. Kita akan melakukan jumper di bagian sikring atau fuse tersebut. Nah, ini kita cukup jumper aja di kedua ujung dari fuse. Nah, ini kita jumper di kedua sisinya. Kita solder sehingga kedua sisinya bisa terhubung. Oke, kita tambahkan timah terlebih dahulu untuk di kedua sisinya supaya lebih mudah ketika kita jumper dengan kabel. Oke, kalau sudah ditambah dengan timah, kita siapkan kabel jumper tipis. Ini saya menggunakan kabel dengan diameter 0,1 mili, ya 0,1 mm. Oke, kita tambahkan dulu timah di bagian kabel jumpernya. Karena ini enamel ya, enamel itu berarti dia ada lapisan isolator ya, ada lapisan isolatornya. Jadi kita harus tambahkan timah supaya lapisan tersebut bisa hilang sehingga bisa disolder ke papan PCB-nya. Oke, ini satu sisi sudah selesai di jumper, tinggal sisi yang lain. Jadi ini harus di jumper ke dua sisinya ya. Nah, ini mohon maaf, ini tertutup tangan saya. Oke, nah seperti ini untuk jumpernya. Nah, kalau sudah ini kita potong sesuai dengan kebutuhan. Oh malah lepas. Kalau lepas ya kita tambahkan timah sekali lagi, atau kita presisikan. Oke, sepertinya timahnya terlalu sedikit ya, kita tambahkan sedikit lagi supaya bisa merekat kuat dan tidak putus. Oke, kalau sudah selesai tinggal kita potong ya, jadi tidak terlalu panjang, cukup pendek saja kabel jumpernya. Kemudian kita akan coba tes ya, terlebih dahulu. Ini tidak akan saya rapikan, kita akan melakukan uji coba terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan sudah diuji coba dan ternyata hasilnya normal, baru nanti kita akan rapikan dan kita balut lagi dengan isolasi Kapton tape. Oke, sudah saya pasang baterainya, kemudian kita presisikan ya, kita pasang juga untuk soket baterainya. Nah, kemudian tinggal kita tes, kita nyalakan. Agak susah dinyalakan ini malah. Ini soket baterai sudah terpasang sempurna. Coba kita tes lagi. Malah tidak menyala ini.
agak susah saya menekan tombol power dengan baterai. Coba kita cek dengan charger, apakah dia bisa tampil. Oh, bisa tampil ya, berarti normal. Ini kemungkinan cuma ya agak susah saja tombolnya dipencet. Oke, kita akan coba sekali lagi ya. Ini saya pastikan untuk setiap kabelnya ini sudah presisi terpasang dengan baik. Coba kita tekan tombol power sekali lagi. Ini ya, bisa nyala. Berarti tadi memang untuk apa namanya itu, dinyalakannya itu harus presisi ya. Oke, ini kita tunggu sampai dia ke tampilan menu. Biasanya dengan jumper seperti ini dia sembuh ya untuk kasus-kasus yang seperti ini tuh. Ya, kalau misalkan dia tidak sembuh berarti baterainya memang sudah sewak dan harus diganti. Oke, ini sudah masuk ke tampilan menu. Ya, kita masukkan passwordnya. Kita tunggu dulu, loadingnya cukup lama ini. Tapi ini sudah kabar baik ya, tanpa dilakukan charging, HP sudah bisa menyala dengan baterai. Kalau tadi kan nggak bisa ya, kita nyalakan dengan baterai saja nggak bisa, harus dibantu dengan pengecasan. Dan tadi juga ketika dimatikan mode pesawat, HP pun juga ikut mati. Oke, ini antena masih terpasang ya. Kita akan coba cek sinyal. Nah, kita perhatikan dulu untuk mode pesawat sudah nonaktif, ya, sudah mati. Dan kita akan coba cek sinyalnya. Kita pasang dulu SIM. Nah, ini kita pasang dulu SIM-nya. Kita cek di bagian sinyalnya, coba. Ini masih loading ya, masih mencari sinyal. Oke, di sini sudah muncul sinyalnya. Sinyalnya sudah muncul, cuma 1 bar karena backdoornya belum saya pasang ya. Backdoor itu di bagian backdoor ada alat apa namanya? Ada plat yang membantu mencari sinyal. Ini belum saya pasang sehingga sinyalnya belum full. Nah, ini harus kita pasang backdoornya ini terlebih dahulu supaya sinyalnya full. Oke, ini sudah saya rakit ulang semuanya, sudah saya pasang, sudah saya rapikan bagian baterainya, sudah saya beri isolatif. Kemudian di backdoor juga sudah saya pasang. Dan untuk sinyal di sini dia full. Ya, sinyalnya dia full. Nah, ini ada 4 bar ya, dia full sinyalnya. Oke, jadi seperti ini untuk kasus HP Vivo Y17 dan Y yang lain yang mengalami permasalahan yang sama. Cukup kita jumper fuse di bagian baterai, insya Allah bisa sembuh. Jadi untuk di video kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Kita akan bertemu di video yang akan datang. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.